Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pun saya Nusantara ya. Kali ini saya akan membahas materi tentang cara-cara berbudidaya atau hasil-hasil berbudidaya. Cara hasil budidaya itu bisa melalui 5 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun kita juga bisa panen. Tentu yang antara mulai setek sampai 5 bulan itu bisa panen apa? Ya tentu panennya setekan. Kalau kita setekan 5 bulan itu pasti kita sudah bisa hasil, pasti sudah ada akarnya, hidupnya sudah subur, maka itu umur 5 bulan sudah bisa dijual bibit. Nah, kalau yang 1 tahun seperti apa? Mari langsung aja kita ke lokasi. Seperti apa rekan-rekan kita cara-cara berbudidaya dan hasilnya bisa 1 tahun, 2 tahun panen. Yuk, langsung teman-teman tuh di sana ada tuh. Nah teman-teman, ini yang mungkin 1-2 tahun kita bisa panen, ini mungkin 5 bulan atau 3 bulan bisa panen, yaitu adalah panen cangkokan teman-teman. Ini rekan-rekan sudah mulai menyangkok untuk budidaya, untuk bibit-bibit teman-teman yang budidaya bisa pesan cangkokan dari kami Pesona Bonsai ya. Tentu di nomor di bawah situ nanti pasti ada untuk nomor-nomornya bila minat dan bahan untuk bahan budidaya. Ini 3 bulan bisa panen ini ya Mas Yo. Iya, Mas. Dan ini berusia sekitar 2,5 tahun teman-teman ya, dengan budi seperti ini. Nah dan teman-teman gini ya, ini posisi sudah lama saya geret, saya kelupas kulitnya dan sudah mengeluarkan kulit-kulit baru, dan seperti ini maka nanti akan lebih cepat keluar akarnya. Dan ini saja yang di atas ini masnya ini sudah seperti ini ya, wah kayak sunat nih. Ini kalau kita kasih kokopit cepat keluar akar, dan seperti ini juga ini cepat keluar akar ini nanti. Karena posisi memang sengaja saya bikin seperti ini supaya nanti cepat. Dan ini Mas ya, posisi yang berusia 2 bulan, karena ini di musim hujan, maka yang ini siap potong atau siap dibudidaya lagi. Ini teman-teman ya, yang berusia 2 bulan di musim hujan ini banyak sekali akarnya seperti ini. Kita cangkok pendek-pendek. Ini juga kita panen, dan malah enggak ada 5 bulan ini Mas ya. Kalau kita cangkok itu usia 2 bulan aja sudah bisa panen dan bisa mendapatkan tambahan finansial. Langsung panen box ini aja langsung ya. Ini untuk 1 pohon bisa panen berapa? 1, 2, 3, 4. Wah, seandainya mau nyangkok semua, wah bisa berpuluh-puluh cangkokan. Dan ini posisi teman-teman ya, waktu kita ngeground itu memang proses akar sudah kita prokar dahulu ya, atau kita program. Setelah itu maka akan mengeloskan sebuah batang, kita loskan supaya nanti mencapai proporsi yang kita inginkan. Kalau memang sudah yang kita inginkan sesuai, maka kita melakukan penyangkokan seperti ini teman-teman ya, supaya hasilnya batang itu nanti tidak sia-sia. Maka kita juga harus dibudidaya lagi nih. Dan teman-teman, bila kita menyangkok atau berbudidaya dengan cangkokan itu berbagai macam varian ya. Sebenarnya seperti ini. Contohnya ini, cangkokan ini adalah untuk posisi di ground di kebun supaya lebih besar, karena ini diloskan ya sampai pucuk, makanya cepat besar nih teman-teman. Dan yang kita bikin sas demek tentu ya pasti dengan
ruas yang mungkin hanya sejengkal atau 10 cm seperti ini yang untuk ground size the mag nantinya. Ini kan posisi lebih cepat kalau kita bikin size the mag, dan batangnya juga besar, dan posisi yang untuk di ground di kebun maka seperti itu Mas, itu banyak sekali itu ya, itu yang untuk di kebun supaya cepat besar. Kalau kita membuat size the mag tentu bahan seperti ini kita bisa langsung di pot yang diameternya itu sekitar 30 atau 40, itu kita bikin 5 taruh depan rumah dengan bahan-bahan seperti ini, maka kita bisa menciptakan sebuah karya yang indah, bisa mendapatkan bonsai yang bagus. Setelah ini saya bagikan tips tentang bagaimana cara kita bisa mendapatkan rezeki atau penambahan finansial dari bonsai itu sendiri ya. Nah teman-teman, ini adalah hasil-hasil yang memang sudah dari ground kita tiriskan, yang seperti tadi itu kan posisi keuntungan-keuntungan kecilnya ya, kita bisa menghasilkan sebuah tambahan finansial, tetapi kita finansial itu tambahannya bisa hasil dari sebuah cangkokan, setek, dan ini adalah yang batang utamanya. Maka kita selain hasil cangkokan, setekan, kita juga bisa hasil batang utamanya yang seperti ini ya. Kita yang menjadi bonsai bahan utamanya yaitu adalah batang utamanya ini teman-teman ya. Kayak kita kalau membonsai itu sebagai pembonsai budidaya, kita bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, mulai dari cangkokan, petekan, dan juga hasil dari batang utamanya sendiri. Kalau untuk awal ini Mas, sebagai pebonsai awal dan ingin berbudidaya, nah yang harus disiapkan itu apa aja terlebih dahulu Mas Muji? Kalau kita mau berbudidaya, kita nggak punya bibit, kita bisa tanya-tanya ke teman-teman yang pembudidaya, di situ ada bibit apa, kita bisa nyempel, atau bahasanya tuh kita bisa membeli bibit, karena pembudidaya juga menyediakan stok-stok bibit untuk dibudidaya lagi supaya enggak punah. Terus untuk pemasaran sendiri dari hasilnya itu bagaimana? Kalau kita melakukan pemasaran hasil-hasil budidaya kita ya, atau tani bonsai kita tuh tidak sulit kok. Kita main di medsos, misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Nah, disitulah sebenarnya itu untuk menjadi jalan pasar yang paling mudah. Tapi juga teman-teman harus konsistensi apabila berjualan di melalui medsos. Terkadang itu ada yang kurang pantas, itu jangan ditiru. Kalau kita mau memang berjualan ya apa adanya, ini sancang ori Mas ya, ini macam supaya kita juga tidak kecewa, itu ya Mas ya. Nah, terus untuk suka dukanya membonsai atau berbudidaya itu apa Mas Muji? Mungkin bisa diawali dari dukanya dulu aja. Bagaimana? Dukanya itu enggak ada, kalau sukanya banyak. Kita itu bermain bonsai, berbudidaya itu memang hobi, bahasa kata dasar itu suka, itu tidak ada duka. Apalagi kita menanam bisa hidup, bisa besar, kita panen cangkokan, panen setokan. Dukanya itu kalau keterak banjir atau kerobohan pohon seperti ini, wah gini. Kalau yang lainnya suka semua Mas. Untuk teman-teman yang mau berbudidaya, cepatlah, mumpung belum terlambat. Anda terlambat 1 tahun, berarti Anda terlambat panen 1 tahun. Langsung aja mulai dari sekarang. Program dulu yang penting berbudidaya itu program akarnya dan gerak dasar
badannya atau batangnya itu sendiri. Setelah program akar dan gerak dasar itu nanti juga harus diimbangi dengan percabangan-percabangan yang sudah ditentukan oleh rumus-rumus bonsai PPBI Indonesia. Oh, contohnya seperti ini itu sudah melalui proses tahapan-tahapan dan juga ikut di rumus-rumus bonsai PPBI Indonesia sendiri. Nah, tadi di awal kan dijelaskan untuk budidaya itu apalagi di Sancang Mas ya, untuk program unggulan di Pesona Bonsai itu kira-kira membutuhkan berapa waktu itu Mas setiap dari stek atau cangkok sehingga bisa laku di pasaran itu kira-kira berapa lama itu? Misalkan kayak ini bisa mencapai waktu berapa lama gitu Mas ya, atau kayak yang lain itu mulai dari stek kayak yang di ground itu tadi itu sudah 2,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5. Karena yang di ground itu tadi itu adalah ada juga yang tambal sulam, misalnya seperti ini berusia 3,5 tahun. Dulu ini saya ambil, saya tiriskan di pot agak besar ini, lalu yang bekasnya di ground itu saya steki kembali, saya potongkan tabang, kami stek kembali di musim hujan seperti ini. Itu juga nanti akan berpengaruh dari hasil lain dengan yang lainnya. Tetapi yang pasti ini umur 3,5 tahun, 3,5 tahun lah, bisa mencapai hasil seperti ini. Yaitu posisi di ground itu sekitar 2,5 tahun. Tetapi sudah ada percabangan 1, 2, 3 ini untuk yang gerak dasar ini Mas ya. Untuk gerak dasar ini dari ground. Kalau yang cabang 1, 2, 3, 4 ini sudah ada di pot besar. Jadi itu lebih efisien dan lebih mudah kita untuk mengontrolnya bila sudah di percabangan untuk anak cabangnya gitu Mas. Untuk omset sendiri perkiraan setelah panen di ground, entah itu bahan atau apa bahan yang sudah enak, Jadi itu ya, kira-kira omset per bulannya sampai berapa itu Mas Muji? kalau itu juga tidak bisa kita prediksi Mas ya. Yang pasti untuk kira-kira kita untuk bisa menjual bahan yang setengah jadi seperti ini, 1 bulan paling sekitar 4-5. Tapi tergantung posisi ses-sesnya, ini kan agak besar ya, ini bisa masuk medium. Itu kalau yang medium seperti ini, sudah seperti ini nyampe 20 juta. Tetapi kalau yang ses small atau demeng itu juga ada yang 10, paling murah 5. Dan kita sebagai pembudidaya tentu kita bisa menghasilkan berlipat-lipat. Mulai dari pertama kita menanam, kita bisa hasil dari cangkokan. Kita cangkokan itu berusia 1 tahun kita menyetek di ground, pasti kita sudah bisa untung cangkokannya, atau kita potong cabai yang tidak terpakai, kita stek di polybag itu juga bisa menghasilkan tambahan finansial. Nah seperti ini Mas ya, kurang lebihnya ini adalah hasil dari stekan yang pohonnya kita panen, kita ambil batang utamanya, kita tiriskan di pot plastik atau pot besar untuk mencapai atau mengejar anak cabangnya. Dan setiap pohon atau budidaya kita itu setelah kita panen itu pun bisa menghasilkan antara 20 sampai 50 cangkokan atau stekan. Karena kita kalau menyangka atau memotong untuk stekan itu enggak tinggi kok Mas,
ini cuman sekitar berapa, ini 10 cm. Kalau bahan besar seperti ini kita ambil 10 cm. Kadang juga tergantung mata tunas, kalau mata tunasnya agak panjang kita juga panjang, tapi kalau mata tunasnya rapat kita paling antara 7 sampai 10 cm. Nah itu satu pohon bisa menghasilkan 20 sampai 50 cangkokan atau bahan setek. Dan itu pun nanti kan juga kita budidaya lagi, dan banyaknya kita berbudidaya seperti tadi itu pasti ada 10 atau 5 paling tidak, paling sedikit itu kami tiriskan sendiri, kita untuk dipakai sendiri atau di buat bom ya. Ini yang paling bagus menurut kami ya, ini tidak usah dijual, ini dipakai sendiri nanti buat identitas bahwa kita tuh kualitasnya seperti ini kualitas pesona. Nah itu ya istilahnya, dengan kawan-kawan pun kalau berbudidaya saya suruh mengambil atau dipilih 5 sampai 10 pohon, karena rata-rata di sini pembudidaya tuh menanam paling sedikit 200 pohon. Jadi kalau kita ambil 10 kan tidak ada ruginya, yang lain nanti bisa dijual, karena memang kita yang punya budidaya kita juga wajib untuk memilih bahan-bahan kita yang memang dirasa oleh kita ini bahan yang paling istimewa. Untuk musim sekarang itu peminat bonsai atau teman-teman pemula itu apakah semakin meningkat atau bagaimana Mas Muji? Iya Mas, kalau pemain bonsai sekarang itu justru malah semakin maju pesat, bahkan 100 kali ribu dari yang pertama awal saya main ya. Saya main itu sebenarnya dari musim antorium itu di desa saya tuh cuman saya sendiri yang main bonsai pot itu ya, atau bonsai taman. Itu dulu saya main hanya sendiri, setelah ada yang setengah jadi atau yang bagus baru teman-teman pada main. Dan pada tahun 2015-16 di Semarang saja, di PPBI Kota Semarang waktu itu menggugah kembali untuk para pembonsai di Semarang, karena memang dari 2010 itu yaitu vakum kayaknya. Mungkin vakum juga sudah lama, setelah itu digugah kembali di PPBI itu, di grup WA itu dulu cuma ada berapa? 10 kalau enggak 15. Saya termasuk orang yang utama ikut di PPBI waktu itu yang digugah kembali untuk seniman bonsai. Saya bisa bermunculan lagi, dan setelah itu juga semakin pesatnya, semakin banyaknya peminat, kita juga semakin senang, dan posisi untuk penjualan pun sekarang juga sudah mulai semakin baik ya Mas. Kalau dulu tuh 1 bulan belum tentu bisa laku 1 ya Mas. Tetapi kalau untuk sekarang hampir setiap hari saya memaking, walaupun hanya cangkokan, bibit-bibit setekan yang sudah protang itu pun juga hampir setiap hari ya. Kalau kita rasa seminggu itu 5-6 hari lah saya bisa kirim. Terkadang karena kesibukan saya juga di kerjaan saya, terkadang juga saya pending untuk pengirimannya, mengutamakan pekerjaan utama dulu saya Mas. Tadi diundang hobi, walaupun hobi mendapatkan hasil, tetapi pekerjaan utama juga jangan ditinggalkan Mas, karena ini juga bisa dipending, bisa ya Mas, ini kerjaan dulu lah. Dari situlah kita bisa konsisten di dalam antara kerjaan utama dan ya, hobi gitu. Dan di Semarang itu sendiri Mas ya, sekarang tuh sudah banyak sekali komunitas ya, mulai dari Tunggak Seru, KBK, Kompakta, langsung itu ada RBC, ada Smartbon, ada daerah Semarang Barat sana, itu
banyak sekali. Kurang lebihnya kemarin waktu rapat TPBI pengukuhan untuk mengetahui berapa ada komunitas, itu kurang lebihnya ada 11 komunitas di Semarang. Dan satu komunitas paling sedikit itu 40 sampai 100 orang. Berarti untuk di Semarang saja sudah maju pesat dibanding yang dulu. Dan ada juga di Semarang Utara itu ada KBBW ya, komunitas dengan Tayo Wetan, ada juga Argo Sumo, ada juga Harmoni, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Untuk teman-teman yang tidak masuk di dalam komunitas itu juga banyak, karena bukti antusias kalau ada pameran dia tidak ikut di komunitas ABC, ternyata juga hobi bonsai bagus juga, misalnya banyak juga. Dan oh iya, itu Semarang tuh Plada ya, hampir lupa, sahabat bonsai Plada itu juga besar tuh, banyak sekali ya, anggotanya lebih dari 100 orang itu yang baru semangat-semangatnya saat ini. Dan bagi teman-teman yang pemula ataupun yang baru suka bonsai itu jangan mudah putus asa. Wah ternyata bonsai lama, ternyata enggak. Kalau kita tekuni memang proses bonsai itu membutuhkan waktu yang panjang, karena itu adalah seni yang memang mempunyai potensi tinggi. Dan bagi teman-teman yang pemula, jangan khawatir kalau bahan-bahan bonsaimu itu suatu saat nggak laku, enggak mungkin. Pasti akan diminati oleh saudara-saudara kita. Entah itu 5 bulan atau 1 tahun atau 1,5 tahun, kita baru bisa menghasilkan ya. Dan itulah teman-teman motivasi untuk kita semua, bagi para teman-teman pembonsai. Dan jangan khawatir kalau bahan-bahannya itu yang katanya enggak laku, enggak mungkin. Kalau kita mempunyai karya bagus, pasti saudara-saudara kita juga akan melirik. Dan jangan lupa pula harus kita selalu menempatkan bahan-bahan kita atau memposting bahan-bahan kita melalui medsos-medsos yang memang sudah tersedia. Ada medsos A, B, C, D, itu juga untuk sarana penjualan juga bagus untuk promosi itu ya. Dan terus ikuti channel kami, Sahabat Bonsai Nusantara ya, di Pesona Bonsai, yang selalu memberikan dan kita bisa belajar bareng tentang bonsai. Salam budidaya, salam bonsai.